yaitu tujuan dari, percobaan ini, yaitu yang pertama mengetahui cara penetapan kadar BaSO4 dalam sediaan barium sulfat untuk suspensi menggunakan metode gravimetri, lalu yang kedua meningkatkan stabilitas saluran gastrointestinal, metode gravimetri yang diterapkan melibatkan langkah-langkah pemanasan sampel, penambahan asam nitrat, dan asam sulfat. Selanjutnya. Selanjutnya adalah metode gravimetri. Untuk prinsip utamanya yaitu mengendapkan ion Ba2+ dengan ion SO4 bromin untuk membentuk BaSO4. Memisahkan endapan, mengeringkan, dan menimbangnya. Untuk persyaratannya sendiri, endapan harus stabil, tidak larut, dan mudah dipisahkan. Komposisi stoikiometri endapan harus akurat. Selanjutnya ada sifat dari BaSO4. Sifatnya itu berbentuk serbuk halus, putih, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian praktis tidak larut dalam air, pelarut organik, asam, dan basa. Berat molekulnya 233,39 dengan titik lebur 1580 derajat Celcius dan titik didih 2000 derajat Celcius. Densitasnya 3,08 sampai 4,50 gram per cm kubik, tergantung dari bentuk kristalnya. Kemudian stabil secara kimia, tidak reaktif dengan asam dan basa biasa. Digunakan sebagai agen radiokontras untuk meningkatkan visibilitas saluran gastrointestinal dalam radiografi. Terbentuk dari reaksi antara BaCl2 dan Na2SO4, kemudian larut dalam asam sulfurik pekat atau larutan logam alkali karbonat membentuk barium karbonat. Selanjutnya adalah prosedur kerja penetapan kadar BaSO4. Yang pertama adalah menimbang suspensi kurang lebih 600 mg BaSO4 dalam kus platina yang sudah ditara. Yang kedua, memanaskan dengan nyala api kecil hingga mengarang, lalu mendinginkan. Yang ketiga, menambahkan 0,5 ml asam nitrat atau HNO3 dan 0,5 ml asam sulfat atau H2SO4. Yang keempat, memanaskan hingga sisa berwarna abu-abu, memijatkan hingga suhu tinggi, lalu mendinginkan. Yang kelima, menambahkan 10 gram natrium anhidra pada residu dalam kus platina. Yang kelima, meleburkan di atas suhu tinggi hingga diperoleh leburan jernih. Melanjutkan pemanasan selama 30 menit. Selanjutnya didinginkan, kemudian diletakkan krusnya di dalam beker gelas 400 ml, ditambahkan 250 ml air, mengaduk dan memanaskan hingga leburan melepas. Kemudian mengangkat krus dari gelas piala dengan air, lalu mengumpulkan cairan bilasan di dalam gelas piala. Selanjutnya mendinginkan gelas piala dalam tanggas es hingga endapan menuangkan beningan menuju kertas saring Whatman nomor 40 atau yang setara. Selanjutnya membilas endapan 2 kali dengan membilas bagian dalam gelas piala dengan kurang lebih 10 ml larutan natrium karbonat P. Sambil digoyang, kemudian membiarkan endapan mengendap, menuangkan beningan melalui kertas saring. Selanjutnya meletakkan gelas piala berisi endapan BaCl di bawah corong, membilas kertas saring tiap kali dengan 1 ml asam hidroklorida 3N, kemudian membilas dengan air. Selanjutnya menambahkan 100 ml air, 5 ml asam hidroklorida, 10 ml larutan aminum, asetat, 2/5, 25 ml larutan kalium bikromat, 1/10, dan 10 gram urea. Selanjutnya adalah menutup gelas piala dengan kaca arloji, digesti pada suhu 80 derajat sampai 85 derajat Celcius selama tidak kurang dari 16 jam. Selanjutnya, menyaring saat panas melalui krus penyaring kaca masir pori halus yang telah ditara dan memindahkan semua endapan dengan bantuan ujung karet. Selanjutnya, membilas endapan dengan larutan kalium bikromat dan akhirnya dengan lebih kurang 20 ml air. Dan yang terakhir adalah mengeringkan pada suhu 150 derajat Celcius selama 2 jam, mendinginkan dan menimbangnya. Bobot BaCl
O4 yang diperoleh dikalikan dengan 0,9213 menunjukkan bobot BaSO4. Selanjutnya, kegunaan farmakologi barium sulfat dalam aplikasi klinis, membantu mendeteksi gangguan seperti refleks gastroesophagus, disfagia, hernia hiatus, luka lambung, tumor, atau gangguan motilitas, adanya benda asing di saluran cerna. Selanjutnya, peran barium sulfat digunakan sebelum atau saat prosedur radiografi sebagai agen kontras. Tidak diserap di saluran pencernaan karena kelarutannya sangat rendah. Membentuk lapisan di dinding saluran cerna meningkatkan densitas sementara untuk hasil gambar yang lebih jelas. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri itu untuk komposisi barium sulfat itu mengandung 90 hingga 105% BaSO4 sesuai Farmakope Indonesia. Stabil dan cocok digunakan dalam sediaan farmasi dengan susu pengeringan yaitu kurang dari sama dengan 1,0%. Lalu untuk fungsi klinisnya itu digunakan sebagai agen kontras radiografi karena sifatnya yang tidak larut dan mampu melapisi mukosa saluran cerna serta memperjelas visualisasi sinar X. Selanjutnya untuk sifat fisikokimianya, bahwa fisiknya itu serbuk putih halus, berat molekulnya 233,39 dengan titik lebur itu kurang lebih 1580 derajat Celcius dan densitasnya yaitu 3,08 hingga 4,50 gram per cm. Kimia untuk yang dari sifat kimianya sendiri itu stabil, tidak relatif kecuali dengan asam sulfat pekat atau larutan logam karbonat. Baik, jadi itu tadi merupakan penjelasan dari presentasi kami. Dan ini adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau masih ada yang dibingungkan, bisa langsung raise hand atau langsung mikrofonnya. Terima kasih. Nanti dicatat ya, yang tanya pertanyaannya apa, jawabannya. Silakan. Silakan yang tanya. Namanya pendalaman tuh ya harus lebih dalam dari sekedar ini ya, dari sekedar kuliah tok, harusnya ya lebih paham. Ya apa? Baik, ini ada yang raise hand. Silahkan, pinter. Untuk Takut yang raise hand. Fatina. Ini apa ditutup dulu ya? Silahkan Beatrix. Oh, Beatrix. Terima kasih. Sebetulnya saya ingin bertanya mungkin yang tadi Gak perlu Beatrix yang banter. untuk nomor 15 prosedur di nomor 15 tadi mengapa Gak perlu ya? Apa aku? halo permisi Tak banter no. Nice. Gimana Bet? untuk di prosedur nomor 15 mengapa itu digunakan tadi digunakan berujung karet sendok ujung kalau tidak salah tadi digunakan sendok ujung karet untuk memindahkan endapan. Mengaduk ujung karet. Maaf. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih Beatrix atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu ya Ibu, untuk kami berdiskusi sebentar. Mungkin ada yang ingin tanya lagi, di sini ada yang raise hand. Fatina Hilmi, silahkan. Baik, saya mau bertanya untuk step nomor 3.
Saya Fatina Hidni Nugrahanti, NIM 151231148. Ya. Saya mau bertanya untuk step nomor 3 pada prosedur kerja penetapan kadar BaSO4, fungsinya untuk menambahkan asam nitrat dan asam sulfat pada prosedur tersebut apa ya? Terima kasih. Satu lagi. Baik, terima kasih Fatina atas pertanyaannya. Selanjutnya, oke, di sini ada Selin Atalia, silahkan. Mau izin bertanya mengenai kegunaan farmakologi barium sulfat dalam aplikasi klinis. Itu tadi kan disebutkan untuk membantu mendeteksi gangguan seperti adanya benda asing di saluran cerna atau bahkan digunakan sebelum atau saat prosedur radiografi sebagai agen kontras. Itu maksudnya apakah barium, sulfatnya itu dikonsumsi lalu menimbulkan efek apa atau mekanisme apa itu apakah boleh dijelaskan mekanismenya gitu? Kok bisa membantu itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Selin. Baik, Ibu, ini mungkin teman-teman satu kelompok saya ada yang ingin langsung dijawab, bisa langsung mengaktifkan mikrofon ya. Permisi sebelumnya, saya izin menjawab pertanyaan yang dari Beatrix mengenai penggunaan sendok berujung karet pada prosedur nomor 15 itu sesuai dengan KPP Indonesia, bertujuan untuk memindahkan semua data secara maksimal tanpa merusak atau kehilangan sampel. Karena ujung karet lebih lembut dibandingkan materi lainnya sehingga aman untuk digunakan pada endapan yang mudah pecah selama proses pemindahan. Terutama saat menggunakan atau alat dengan permukaan yang halus dan berpotensi tergores. Hal ini membantu memastikan keakuratan hasil analisis dari grafimetrinya sendiri. Selain itu, penggunaan sendok berujung karet mencegah adanya kontaminasi apabila digunakan sendok yang berujung besi. Bukan sendok ini, Mbak, pengaduk. Oh iya, pengaduk. Maaf Ibu, saya mau bilang pengaduk. Ya, dia fleksibel gini, bisa untuk gores-gores kayak sotil gitu. Oke, lanjut. Baik, apakah Beatrix sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Fatina mengenai fungsi penambahan asam nitrat dan asam sulfat. Saya izin menjawab mengenai fungsi penambahan asam nitrat terlebih dahulu, yaitu asam nitrat itu ditambahkan fungsinya untuk mengoksidasi bahan organik atau pengotor yang mungkin ada dalam sampel. Nah, hal ini itu penting agar hasil analisis grafimetrinya itu lebih akurat karena pengotor itu lebih pembentukan dan berat endapan dari BaSO4. Mau sing jawab iki sapa iki kok gak ketok tadi. Mungkin untuk yang selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Untuk kenapa ditambahkan asam sulfat juga? Karena untuk menyediakan ion sulfat yang diperlukan dalam reaksi pembentukan endapan BaSO4, terus sulfat dari H2SO4 ini akan bereaksi dengan ion barium untuk menghasilkan endapan BaSO4 yang stabil dan tidak larut. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Selin mengenai penggunaan barium sulfat dalam aplikasi klinis yang membantu mendeteksi gangguan seperti adanya benda asing di saluran cerna. Jadi betul seperti yang kata Selin bahwa barium sulfat itu tadi itu caranya dikonsumsi yang dilakukan pada pemeriksaan radiologi untuk membantu mendeteksi benda asing di saluran cerna. Ketika barium sulfat tersebut dikonsumsi, hal itu tuh membantu sebagai media kontras yang meningkatkan visibilitas struktur saluran cerna pada sinar X. Jadi, ketika diisi dengan barium yang tidak larut dan tidak diserap oleh tubuh,
nanti itu akan memberikan gambaran yang lebih jelas ketika dilakukan pemindaian dengan Sinter X, begitu. Apakah sudah menjawab? Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Gus ya. Saya ingin tanya kepada kelompok ini, tapi kalau tidak menutup kemungkinan kalau kelompok lain sudah mengikuti bisa menjawab ya enggak apa-apa, ada poin. Pertanyaan saya, jadi nanti saudara ini suara saya ya? Benar. Saudara menentukan kadar barium sulfat dengan cara gravimetri. Nanti yang ditimbang sebagai dasar penentuan kadar barium sulfat itu apa? Kemarin, gak praktikum. Jadi kan gravimetri itu menimbang senyawa yang menjadi dasar untuk menyimpulkan penentuan kadar. Dan dari prosedur ini, nanti yang ditimbang itu senyawanya apa? Apa senyawanya? Itu justru penting di reaksi kita, itu yang penting. Sebagai apa? Sehingga nanti di farmakope itu dikasih ke apa? Kalau segini berarti barium sulfatnya segini ya. Senyawa apa yang ditimbang? Buka ininya, tadi prosedur kerjanya. Jadi reaksinya itu sebetulnya yang dimaksud reaksi itu ya yang kamu tulis prosedur itu loh. Reaksinya itu bagaimana? Coba ditulis prosedurnya. Buka prosedurnya. Nah, oke. Aku pengorek-orek ndirek. Di mana? Di pojok Ibu. Di pojok, terus gimana? Di pojok kiri bawah ada kayak pensil. Gak ono Wis aku tak ngomong ae kok gak ono ya, biasanya ono di gak ono. Oke ya, oke. Ini yang satu ya. Barium sulfatnya itu katamu kan enggak larut di mana-mana toh? Iya, kelompok ini ya. Larut di mana-mana. Barium sulfat yang di farmakopemu ini disiapkan untuk nanti buat suspensi. Berarti ada suspending agent-nya, ada senyawa lainnya. Senyawa lainnya itu apa? Senyawa organik, supaya dia nggak ngendap. Supaya dia kayak jeladrennya kue gitu, nggak cepat ngendap. Karena itu ini tahap 2. Dipanaskan api kecil hingga mengarang. Itu maksudnya senyawa organik. Nah, dia cemaran dioksidasi. Benar tadi pertanyaannya. Di apa? Oh ini. Ya ini, asam sulfat, asam nitrat. Campuran ini oksidator kuat. Destruktor kuat. Kalau destruksi basah, besok kalau AAS, itu senyawa-senyawa kalau nggak bisa dipanaskan, ya dia didestruksi pakai ini. Jadi di sini nanti barium sulfat sudah jadi anorganik. Di pustaka itu kan bilang, kalau mengandung silikat ditambah HF, kan ada kalimat begitu ya? Ya enggak? Yang dapat materi ini kan pasti baca toh? Nah, kalau enggak mengandung, nah, langsung ini dipanaskan. Nah, ditambah lah ini kalimat ini kamu keliru. Natrium anhidrat itu enggak ada. Ini natrium karbonat anhidrat. Coba dilihat prosedurnya. Ya. Dilihat. Ini kalau dulu kuliahnya anorganik ini semacam ekstrak soda tapi keras. Kenapa kok keras? Karena enggak ada airnya, padat-padat. Makanya dilebur, namanya dilebur. Leburan jernih berarti barium sulfatnya itu sudah berubah menjadi barium karbonat. Barium karbonat. Terus ditambah air, diaduk. Jadi di sini kan ada endapan barium karbonatnya ngendap. Tapi sulfatnya kena natrium,
natrium karbonat tambah barium sulfat jadi barium karbonat plus natrium sulfat larut. Nah, kemudian disaring si barium karbonat itu disaring. Kemudian endapannya itu dilarut pakai HCl, mana pakai HCl. Ini HCl-nya kok hilang? Hilang ini. Nah, setelah nanti dia larut, jadi barium klorida. Jadi bahannya itu dari barium sulfat menjadi barium karbonat, menjadi barium klorida, terakhir diendapkan dengan terus coba ini lanjut. Ini masih 11 kan ya? Lanjut coba. Slide satunya. Belum selesai ini. Nah, kemudian direaksikan dengan tadi natrium kromat atau kalium kromat menjadi barium kromat. Jadi barium sulfat ini nanti ditimbang sebagai barium kromat. Jadi reaksinya itu mestinya dari barium sulfat, dia nanti dilarutkan menjadi dilarutkan dengan natrium karbonat menjadi barium karbonat. Mengendap dia. Barium karbonat ini dikasih HCl larut BaCl2. BaCl2 diendapkan dengan kromat, jadi barium kromat. Jadi kalau saya tanya, jadi dia ditimbang sebagai apa? Sebagai barium kromat. Jalannya panjang. Ini diendapkan dengan kalium kromat. Jadilah dia barium kromat. Jadi barium sulfatnya tadi dipirek dengan natrium karbonat. Jadi barium karbonat. Barium karbonat ini kan tidak larut. Dilarutkan pakai HCl. Jadilah dia barium klorida larutan. Barium klorida larutan ini kemudian diendapkan dengan jadi barium kromat. Sementara cemarannya kalau ada silika tadi kan dikasih F hilang. Kalau yang organik dipanaskan. Jadi itu tahap-tahap yang namanya preparasi sampel. Jadi ini adalah ekivalensinya. Jadi reaksimu itu bukan Ba plus sulfat main, bukan. Ya barium sulfatnya itu loh yang ditentukan. Ya. Oke. Untuk saya gimana? Lebih paham? Lebih paham, Ibu. Terima kasih. Ya, jadi jalannya reaksi Ba ditambah sulfat itu kan model karo kuliah. Nah, ini kenyataannya besok kamu kalau bekerja di laboratorium quality control di industri atau di balai POM atau di laboratorium ya kalau suruh meriksa barium sulfat yang dibuat untuk suspensi itu penentuan kadarnya ya kayak prosedurnya kayak gini nih, panjang kayak gitu. Kamu harus tahu. Jadi itu barium balik lagi, barium sulfat dilarutkan pakai barium karbonat, pakai natrium karbonat menjadi barium yang mengendap. Barium karbonatnya dilarutkan pakai HCl, jadi BaCl2. BaCl2-nya baru diendapkan pakai kromat. Jadi kali ini diendapkan pakai kromat, bukan pakai sulfat. Oke. Bagus ya. Saya ini habis jatuh. Oke. Memperbaiki milih gampang mana? Memperbaiki PPT, memperbaiki makalah. Gampang mana? Baiki salah satu PPT, nggak usah dua-duanya. PPT apa makalah? Nanti reaksinya kan nggak benar tadi. Ya. Mau mana? Ya sudah, terserah. Pokok diperbaiki. Salah satu. Kalau makalah, ya makalah. Kalau lebih mudah yang PPT, ya PPT. Nanti kirim ulang. Ref, gitu ya. Kalau nggak di ref, ya nggak apa-apa. Nilainya seadanya. Oke. Ya, Terima kasih.
Terima kasih, mudah-mudahan menjadi lebih paham. Selanjutnya kelompok 2. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih Ibu atas masukannya. Ayo, kelompok 2. Aduh, saya ini habis dapur. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 ini siapa? Dwi Karin, Gitaro. Ayo, siapa yang mau presentasi? Kok menengai? Siapa? Permisi Bu, ini izin untuk share screen. Apa moderannya? Saya Ibu. Silakan. Ayo, Wit. Hitaro ini panggilannya Hitaro apa Victor? Hitaro Ibu. Oh, Hitaro. Kayak wong Jepang. Kamu orang Jepang. Wit. Oke. Selamat siang Bu Asri dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penetapan kadar asam salisilat dalam salep asam salisilat. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, seperti ada yang di layar, ada Davinda, Mahayodia, Dwi Karin, Duanti, Miftahur, Hanifah, Surya, Ulianti, saya sendiri, Akta, dan Angelina. Jadi asam salisilat merupakan salah satu bahan aktif yang digunakan dalam formulasi farmasi topikal, terutama dalam hal ini dalam bentuk salep. Senyawa ini termasuk zat anti jerawat sekaligus keratolitik. Sifatnya yang keratolitik dan antiseptik menjadikan asam salisilat ini efektif dalam pengobatan berbagai kondisi kulit seperti jerawat, psoriasis, eksim, dan kutil. Penentuan kadar asam salisilat dalam salep dilakukan dengan metode titrasi alkalimetri, yaitu penentuan kadar senyawa asam dengan larutan baku basa atau dalam hal ini adalah NaOH. Rumusan masalah yang kami temukan di sini ada 4, yaitu bagaimana prosedur penentuan kadar asam salisilat dalam asam salisilat, bagaimana struktur dan sifat kimia asam salisilat, bagaimana prinsip reaksi pada penentuan kadar asam salisilat dalam salep asam salisilat, dan apa khasiat farmakologi sediaan salep asam salisilat. Adapun tujuan kami membuat makalah dan PPT ini merupakan untuk menentukan kadar asam salisilat dalam sediaan farmasi dengan menggunakan metode titrasi asam basa. Selanjutnya adalah untuk prosedur kerjanya. Yang pertama, menimbang sekitar 250 mg asam salisilat, lalu melarutkan asam salisilat yang sudah ditimbang dalam 20 ml etanol yang telah dinetralkan dengan merah fenol di dalam Erlenmeyer. Lalu yang ketiga, menambahkan 20 ml eter pekat dalam larutan.
Dan yang keempat yaitu melakukan titrasi larutan dengan natrium. Sebelum itu saya lupa. Ini bukan pekat. Kalau di Farmakope Indonesia, P itu artinya preaksi. LP larutan preaksi. Ya, bukan pekat. Sebelum saya lupa. Oke, lanjut. Baik. Lalu untuk prosedur kerjanya, yang pertama yaitu timbang sekitar 250 mg asam salisilat, lalu melarutkan asam salisilat dalam 20 ml etanol pelarut yang telah dinetralkan dengan merah fenol pelarut di dalam Erlenmeyer, lalu menambahkan 20 ml eter pelarut ke dalam larutan. Yang keempat, melakukan titrasi larutan dengan natrium hidroksida 0,1 normal yang sudah dibakukan. Lalu yang kelima yaitu menambahkan indikator larutan merah fenol pada Erlenmeyer. Dan yang terakhir yaitu melakukan penetapan blanko. Berikut adalah struktur molekul analit dari asam salisilat. Berat molekul asam salisilat sebesar 138,12. Bentuk pemarian dari asam salisilat ialah hablur putih, biasanya berbentuk jarum halus atau serbuk halus putih, rasa agak manis, tajam, dan stabil di udara. Kelarutan asam salisilat ialah sukar larut dalam air dan dalam benzena. Larut dalam air mendidih, larut dalam etanol, dan dalam eter, agak sukar larut dalam kloroform. Hasil susut pengeringan asam salisilat tidak lebih dari 0,5%. Sisa pemijaran asam salisilat tidak lebih dari 0,05%. Kandungan klorida dalam asam salisilat tidak lebih dari 0,014% dan kandungan sulfatnya tidak lebih dari 0,02%. Kandungan logam berat tidak lebih dari 20 bpj. Berat jenis asam salisilat dalam air ialah 1,44 pada suhu 60 derajat Fahrenheit. Nilai log P asam salisilat adalah 2,25, pH asam salisilat ialah 2,4. Baik, selanjutnya adalah prinsip reaksi. Jadi asam salisilat bereaksi dengan NaOH, membentuk natrium salisilat dan juga H2O. Dari reaksi di atas diketahui bahwa 1 mol asam salisilat bereaksi dengan 1 mol NaOH, sehingga perbandingannya adalah 1:1. Dapat disimpulkan maka setiap 1 milinar NaOH 0,1 N setara dengan 13,81 mg asam salisilat. Selanjutnya baku sekunder NaOH yang digunakan. Penggunaan sekunder yaitu NaOH adalah penetapan kadar asam salisilat pada salep bertujuan untuk mengetahui konsentrasi asam salisilat tersebut melalui titrasi alkalimetri atau disebut dengan asam basa. NaOH sebagai basa font sepenuhnya mendonorkan ion OH sehingga reaksi titrasi dapat dilakukan dengan jelas. Indikator phenolphthalein digunakan untuk mengamati perubahan warna dari yang semula tidak berwarna menjadi pink rosa pada titik ekivalen. Menandakan bahwa semua asam telah dinetralkan. Semakin tinggi konsentrasi asam silat, semakin sedikit volume NaOH yang berperan mencapai titik ekivalen. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah rumus molekul dan sifat kimia dari larutan baku. Yang pertama adalah larutan baku primer, yaitu asam oksalat, dengan rumus molekul C2H2O4. Memiliki berat molekul 90,03 gram per mol, pemberiannya berupa senyawa padat yang umumnya muncul dalam bentuk bubuk atau butiran tak berwarna dan tak berbau. Asam oksalat mudah larut dalam air dan sangat larut dalam etanol, serta sedikit larut dalam eter. Tidak larut dalam benzena, kloroform, dan petroleum ether. Kelarutannya dalam air yaitu sebesar 220 mg per mili pada suhu 25 derajat Celcius. Titik lebur asam oksalat yaitu 189,5 derajat Celcius dan titik didihnya tidak tercatat karena senyawa ini cenderung menyublim. Senyawa ini memiliki densitas 1,9 gram per cm kubik. Lalu yang kedua adalah larutan baku sekunder yaitu NaOH atau natrium hidroksida. NaOH digunakan sebagai baku sekunder karena bersifat higroskopis atau cepat menyerap karbon dioksida dan lembab jika terpapar udara. Memiliki berat molekul 40 gram per mol dengan pemberian berupa putih atau praktis putih, massa melebur, berbentuk pelet kecil, serpihan atau batang, atau bentuk lain, keras, rapuh, dan menunjukkan pecahan hablur. Natrium hidroksida mudah larut dalam air dan dalam etanol. Kelarutannya dalam air adalah 19 gram per 100 mili pada suhu 20 derajat Celcius, memiliki titik didih 1388 derajat Celcius dan titik lebur 323 derajat Celcius. Densitasnya adalah 2,1 gram per cm kubik pada 25 derajat Celcius. Next.
Selanjutnya yaitu prosedur pembakuan sekunder. Yang pertama adalah pembuatan larutan baku asam oksalat. Yang pertama menimbang dengan teliti 0,60 sampai 0,65 gram asam oksalat dihidrat dalam botol timbang. Yang kedua, kemudian memasukkan asam oksalat yang telah ditimbang ke dalam gelas piala 100 ml dan dilarutkan dalam kurang lebih 25 ml aquades. Setelah itu, memindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 100 ml melalui bantuan corong dan batang pengaduk. Kemudian, membilas beker gelas dengan aquades beberapa kali hingga larutan asam oksalat secara kuantitatif masuk ke labu ukur. Yang terakhir yaitu menambahkan aquades ke dalam labu ukur sampai tepat garis tanda kemudian dihomogenkan. Next. Yang selanjutnya adalah pembakuan larutan NaOH dengan asam oksalat. Yang pertama adalah mengambil 10 ml larutan baku asam oksalat dan masukkan ke dalam labu titrasi atau Erlenmeyer. Yang kedua adalah menambahkan 2-3 tetes indikator phenolphthalein ke dalam larutan asam oksalat. Yang ketiga, titrasikan larutan asam oksalat dengan larutan NaOH yang telah dibekukan hingga terbentuk warna merah muda atau ratu rosa yang stabil selama 2 menit. Yang keempat adalah catat volume NaOH yang digunakan untuk mencapai titik akhir titrasi. Dan yang terakhir adalah menghitung normalitas NaOH menggunakan rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Next. Khasiat farmakologi sediaan dari salep asam salisilat adalah asam salisilat memiliki sifat antiinflamasi, antimikroba, dan analgesik. Sediaan topikalnya digunakan untuk mengobati jerawat, psoriasis, ptosis, ketombe, jagung, kapalan, kutil, dan melasma. Asam salisilat bekerja sebagai agen keratolitik yang memecah lapisan luar kulit, mengurangi ketebalan plak psoriasis, dan membuka pori-pori untuk mengatasi jerawat. Asam salisilat juga melembutkan kulit kering, bersisik, atau menebal sehingga mudah terkelupas. Selanjutnya kesimpulan, penetapan kadar asam salisilat dalam salep dilakukan dengan metode ACD alkalimetri menggunakan NaOH 0,1% yang dibakukan dengan asam oksalat sebagai larutan baku primer. Prosedur ini memastikan kadar sediaan sesuai spesifikasi sehingga efektivitas farmakologisnya sebagai agen keratolitik dalam mengatasi jerawat, psoriasis, dan kondisi kulit lainnya dapat terjamin. Pengujian memastikan belangko dan pembakuan larutan hasil yang akurat mendukung jaminan mutu sediaan farmasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Nah, Selin, ayo. Mungkin ditutup dulu ya, ini ya. Oke, baik. Yang pertama ada dari Selin. Monggo, Mbak. Saya mau izin bertanya. Tadi kalau nggak salah pada slide yang penggunaan larutan baku sekunder NaOH, itu kan disebutkan semakin tinggi konsentrasi asam salisilat, semakin dikit volume NaOH yang diperlukan. Apakah, memang seperti itu atau soalnya yang saya tahu kalau semakin tinggi konsentrasi asam salisilat kan pH-nya semakin rendah, maka untuk mencapai titik yang netral itu bukannya NaOH-nya itu yang diperlukan semakin banyak. Jadi saya agak bingung gitu makanya saya tanya. Makasih. Kumpulin 3. Baik, terima kasih pertanyaannya kami tampung dulu. Mungkin bisa dilanjutkan dari Zahra. Saya izin bertanya, apakah suara saya bisa terdengar? Iya. Ya. Tadi kan kalau nggak salah di slide terakhir itu penentuan kadar berguna untuk spesifikasi kan ya. Nah, itu apakah ada faktor yang mempengaruhi akurasi dari penetapan kadar asam itu sendiri? Terima kasih. Mempengaruhi apa? Penetapan dari kadar asam salisilat itu, Bu, dari salepnya. Oke, baik. Terima kasih. Oke,
Oke, dari Kadarisman, monggo Mas. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau tanya, apakah ada metode penentuan kadar asam salisilat di dalam salep asam salisilat ini selain metode titrasi yang mungkin lebih efektif selain metode titrasi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tipnya 306 masuk sini dah. Mau itu dah. 306. Kadarisman. Ini mau Rama. Enggak Ibu, 300. Oke, mungkin dari Fani yang terakhir. Monggo. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya, berapa kisaran kadar asam salisilat yang diizinkan dalam salep asam salisilat ini menurut Farmakope? Soalnya tadi belum dicantumkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan kami tampung dulu ya. Mungkin saya izin menjawab untuk jawab pertanyaannya Rama. Tadi pertanyaannya itu, selain titrasi, apakah metode lain yang lebih efektif untuk menetapkan kadar asam salisilat dalam salep? Kalau dari berdasarkan yang saya cari, selain titrasi yang bisa jadi penetapan kadar itu bisa melalui dengan KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi, kemudian bisa juga pakai metode spektrofotometri. Seperti itu. Nanti semester depan ya. Gimana? Efektifannya lebih efektif mana antara ACKT sama HPLC terus dengan metode titrasi ini? Kalau dari yang saya rasa, titrasi dengan dibandingkan dua metode tadi ya. Menurut saya sendiri yang keakuratannya yang lebih tinggi itu yang KCKT, karena KCKT itu menggunakan alat ya, alatnya juga ya. Ya kamu belum sampai situ. Kalau kamu tahu itu excellent, tapi kalau enggak apa-apa. Nanti itu semester Oke. depan. Why kamu pakai? Kamu itu nanti dikenalkan metode ini namanya konvensional itu dua, volumetri sama gravimetri, instrumental. Itu kromatografi, spektro. Nah, tujuannya kamu besok itu kalau sudah bekerja, itu kalau kamu misalnya ketemu seperti ini, asam salisilat dalam salep, itu kalau kamu nanti jadi manajer quality control, kamu itu milih metode mana. Tidak ada, ingat-ingat ya, tidak ada satu metode yang cocok untuk semua sampel. Jadi misalnya asam salisilat bahan baku sama asam salisilat itu cemarannya vitamin asetosal itu caranya beda. Jadi memilih metode itu tergantung dari sampelnya apa, murah apa mahal, susah apa rendah. Nanti kalau tamat semester genap depan, nah baru pinter nanti. Tapi kalau sekarang pinter excellent, kalau biasa karena sudah diajari ya. Oke, lanjut. Jadi Terima kasih Bu Asri, terima kasih Hitaro. Ini saya izin menjawab pertanyaan dari Zara tadi, yaitu apa faktor yang dapat mempengaruhi akurasi penetapan kadar asam salisilat dalam salep. Yang pertama tentunya metode analisis seperti yang disebutkan oleh Hitaro tadi, ada metode HPLC dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu tentunya kualitas dari bahan bakunya tersendiri, apakah terdapat mengganggu atau tidak. Lalu yang keempat, kondisi penyimpanan seperti pada suhu berapa, apakah disimpan pada tempat yang lembab atau kering, seperti itu. Lalu
Yang ketujuh, tentunya pencampuran yang tidak merata. Nah, jika salep yang tidak tercampur dengan homogen tersebut, maka kadar asam salisilat di beberapa bagian salep itu mungkin berbeda, yang menyebabkan hasil analisisnya itu bervariasi. Itu. Apakah sudah menjawab? Sudah, Pindah. Terima kasih. Baik. Tidak mudah loh. Tahu yang namanya salep. Tahu. Itu mengambil kuantitatif memasukkan wadah itu perlu keterampilan sendiri, tidak mudah. Oke, lanjut. Good. Lanjut. Satu lagi, dua lagi ya. Apa tadi? Siapa tadi Hitaru yang tanya tadi? Ayo. Bisa tadi pertanyaannya. Siapa yang belum terjawab tadi? Saya belum terjawab. Siapa itu yang pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya tadi kan di slide-nya itu disebutkan semakin tinggi Oh iya. konsentrasi. Coba dilihat. Salah tulis apa salah paham? Permisi Ibu, izin menjawab pertanyaan dari Fani terlebih dahulu. Oh, silahkan. Baik, tadi pertanyaannya mengenai berapa kisaran kadar asam salisilat yang diizinkan dalam salep menurut Farmakope. Dari referensi kami yaitu Farmakope Indonesia edisi 6, salep asam salisilat ini setidaknya harus mengandung asam salisilat atau C7H6O3 dalam dasar salep yang dapat dibilas dengan air tidak kurang dari 95% dan tidak lebih dari 105% dari jumlah yang tertera pada etiket. Apakah sudah menjawab? Jadi misalnya diketahui ya, salep ini mengandung 2% asam salisilat. Berarti kalau memenuhi syarat Farmakope, waktu kamu tentukan kadarnya itu harus ketemu berapa sampai berapa. Kamu bilang 95 sampai 105. Pas 90 110. 95% sampai 105% Ibu. Oke, 95 sampai 105. Kalau misalnya etiketnya itu bilang mengandung asam salisilat 2%. Berarti kalau memenuhi persyaratan Farmakope itu kadarnya harus berapa sampai berapa? Piro sampai piro? Jadi etiketnya itu bilang salep asam salisilat 2%. Terus kamu bilang Farmakope 95 sampai 105. Jadi waktu kamu tentukan kadarnya ini harusnya ketemu berapa sampai berapa? Siapa yang bisa? Bisa excellent itu. Iya, Bu. Terus kamu angkane, ngitungnya gini loh, Bu. Gitu. Sudah cukup, saya nggak perlu angka. Ya, Bu. Siapa yang bisa? Itu kenyataan nanti itu. Syaratan Farmakope 95 sampai 105. Padahal etiket salutnya bilang mengandung asam salisilat 2%. Jadi kalau kamu tentukan harusnya ketemu berapa persen? Berapa sampai berapa? 1,9% sampai 2,1% Ibu. Ya, good. Pinter. Good. Yes, kurang siji. Siapa yang mau siji? Siapa yang belum terjawab? Sudah jawab semua? Saya belum, Bu. Oh iya, jawab Pak. Oh iya, tadi. Yang tadi. Dilihat tadi tuh. Aduh, kesenggol. Aduh, kiamat tibur. Ayo, lanjut. Tadi itu bukaan slide-nya itu. Salah tulis apa salah paham? Slide-nya itu. Nah. V1N1, V2N2 berarti ya apa?
salah tulis apa salah paham? Baik, waktu itu bagian saya, mohon maaf saya kepental-pental barusan. Soalnya review saya agak susah. Itu sepertinya saya salah tulis, Bu. Oh, salah tulis. Iya, karena kan harusnya semakin tinggi, dia semakin asam kan, Bu. Jadi penetralannya lebih lebih banyak gitu. Salah tulis, Selin. Maaf. Oh iya, baik. Terima kasih jawabannya. Oke, sebentar ya. Coba. Ini saya bisa share. Saya pengen tahu kamu paham apa enggak. Aku share ya. Share. Mana ya? Sip. Ini sebentar dulu. Aku share. Ini. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, tulisan saya kelihatan. Kelihatan tulisan saya. Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Hah? Kelihatan ya? Jadi ini kelihatannya simple, tapi memang ini cara memahami. Literasi tidak langsung besok. Kalau sudah semesternya tinggi ini satu-satu aja dulu. Yes, ini pertanyaan ini coba. Prosedurnya seperti ini. Persis ekivalensinya seperti ini. 1 mol, 1 mol. Ekivalen. Tapi NaOH-nya itu enggak 0,1. Kan boleh plus minus 10%. Ini NaOH-nya 0,1055. Teliti. Tapi enggak 0,1 persis. Asam salisilatnya enggak ditimbang persis 250 lebih 0,2555. Berapa volume NaOH yang diperlukan nantinya? Pokoknya ini jawab 25. Berapa? Ada yang bisa?
Ini kalau titrasi blanko itu gimana? Kelompok 2. Ada yang tanya tadi ya, kelompok 2. Titrasi blanko ya apa? Apa yang bisa? Titrasi blanko ya apa? Ada yang bisa? Kelompok 2 yang baca ini. Gimana? Siapa yang bisa? Gimana? Siapa yang bisa? Titrasi blanko ini loh. Apa titrasi blanko? Saya izin menjawab, Ibu. Silakan. Ya apa? Jadi titrasi blanko itu titrasi tapi analitnya nggak ada. Jadi misalnya pakai air begitu, Bu. Jadi untuk Ini loh, kalibrasi. di prosedur ini loh, Nur. Kamu dipanggil Miftahur apa? Panggilnya apa? Rohmah. Miftah. Miftah. Ini loh, prosedurnya ini loh, Mif. Kamu kelihatan prosedur yang tak urut-urut ini kelihatan. Iya, kelihatan, Ibu. Ini yang namanya analit itu yang mana, Nur? Kok Nur Miftahul. Asam salisilat. Good, asam salisilat. Nah, berarti yang bukan asam salisilat yang digunakan untuk blanko apa, Nur? Etanol. Etanol. Indikator. Ether. Ya. Iya. Terus dititrasi NaOH. Jadi harusnya titranya dikit banyak dibanding titrasi yang betulan. Sedikit. Nah, sedikit. Good, pinter. Sedikit, karena nggak ada analitnya. Ya, sedikit. Good. Ini dan bisa ini. Nur iki nang piro? Piro Nurku? 54. Ini ada yang sudah bisa jawab? Berapa ini? Bisa nggak jawab ini? 1, ini salah ya, mililiter sama dengan sekian mol ekivalen. Sekarang kalau asam salisilatnya 0,2555, ini butuh NaOH 0,1 N berapa? Kalau kalau 255 ekivalensi ini, itu NaOH berapa? Itu NaOH berapa? NaOH 0,1 N berapa? Ya apa? Ayo, mau waktunya mentek, ayo cepetan. Berapa? Siapa yang bisa? 0,2555. Ya. Sekian gram. Atau kalau di miligram no piro iki? Di miligram berapa? Kalau ini gram berapa miligram? 25,5 ya. Miligram. Padahal kalau per sekian miligram 0,1 kali 1. Berarti ini perlu NaOH berapa miligram? Berapa NaOH berapa mililiter? NaOH yang 0,1. Izin jawab Ibu. Mungkin 17,5536 mili. Yang NaOH yang mana? Yang ini apa yang 0,1? Yang 0,1055. Oh, caranya gimana, Hanif? Saya gunakan bersamaan, kan diketahui natrium tiap mili natrium hidroksida 0,1 N setara dengan 13,81. Saya menggunakan bersamaan 0,1 dibagi 13,81 sama dengan 0,1055 dibagi X.
X-nya itu diketahui. Diketahui. Oke. Jadi sekian miligram ini kalau NaOH disetarakan yang 0,1 berapa Mas? Kalau yang 0,1 berapa? Kalau 0,1055 Berarti setara dengan 74 iki dibagi 13,81. Ya. Iki sama dengan piro? Piro, Mas? Piro? 18,5. Piro? Piro? 18,50. 18,5 itu dhewe lho ya. Ini 0,1. Lah kalau 0,11 yang tadi katanya Mas apa mau sing apa? Sing jawab 17, piro tadi siapa? Saya Ibu. Hanif ya. Hanif berapa? Kandani nomormu itu taruh di depan. NIM-mu berapa nih? 101 Ibu. Oh iya. Oke. Nah, ini. Nah, gini. Terus dibagi piro nih? 0,105. Ya, dapatnya piro? 17,536. Piro? 17,537. 3 lah. Nah, gini. Oke. Ini ya. Besok kalau kerja, gini caranya. Oke ya. Ini enggak harus 0,1. Boleh plus minus 10%. Ini ya boleh lebih dari ini boleh, kurang boleh plus minus 10%. Oke. Good. Kelompok 2 bagus. Perhatiannya juga bagus. Saya stop share, lanjut kelompok terakhir. Terakhir hari ini. Yang ini memang agak susah ya kan, 2 senyawa. Good, Milantai, senengannya Milantai. Oke. Baik, Ibu izin dimulai. Siapa moderatornya? Saya, Ibu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Asri dan juga teman-teman kelas C. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai analisis aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida dalam suspensi oral alumina dan magnesia dengan metode kompleksometri. Berikut adalah anggota kelompok 3, ada Nabila Oka, Muhammad Hanif, Farija, Beatrix, Alicia, Muhammad Torik, Febrian Putri, Hafiza, Belisia, Muhammad Nabil, dan juga Ashifa. Baik, suspensi oral alumina dan magnesia merupakan campuran 2 fasa yang mengandung tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang tertera pada label. Suspensi oral alumina dan magnesia terkadang mengandung agen prase dan agen antimikroba. Aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida sendiri merupakan antasida yang digunakan bersama untuk meredam sakit mah, tukak lambung, esofagitis, hernia hiatus, atau hiperasiditas lambung. Aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida bekerja dengan meningkatkan pH asam lambung. Untuk menentukan kadar aluminium dan magnesium hidroksida digunakan teknik analisis secara kompleksometri. Kompleksometri sendiri merupakan teknik analisis kimia yang memanfaatkan pembentukan senyawa kompleks untuk menentukan kadar logam. Dalam analisis ini, aluminium dan magnesium. Selanjutnya adalah struktur kimia dari aluminium hidroksida seperti pada gambar di samping. Al yang mengikat 3OH memiliki molekul 78,004 gram per mol dengan massa jenis 2,42 gram per cm kubik, memiliki titik eleleh 300 derajat Celcius dan indeks refraksi 1,57. Pemberiannya adalah serbuk putih amorf, tidak berbau, praktis tidak larut air pada larutan alkali dan larutan asam kuat seperti H2SO4 atau HCl.
Dan ALO3 ini juga bisa berperan sebagai asam maupun basa sesuai dengan mediumnya atau biasa disebut senyawa amfoter. Selanjutnya ada senyawa lain yang berperan dalam reaksi yaitu ZnSO4 memiliki berat molekul 287,59 gram per mol dengan massa jenis 54 gram per 100 mili dan ITLS 100 derajat Celcius dan indeks reaksi 1,457. Pemberiannya adalah granul atau kristal, sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam gliserol, tidak larut dalam etanol, tidak mudah terbakar, korosif, iritan, dan kurang ramah lingkungan. Menghasilkan gas toksik sulfur oksida apabila dipanaskan hingga terdekomposisi. Untuk prinsip reaksinya itu pertama dari prosedurnya sendiri itu diketahui bahwa ada baku sekunder itu yang digunakan itu dinatrium eta. Kemudian ada juga sampelnya tadi AlOH3. Nah, untuk pembakuan pertama itu dilakukan pembakuan Na2 eta yang digunakan. Jadi teknik metodenya yang digunakan itu metode titrasi balik. Jadi di situ tertulis ada Al3+, ditambah indikator, ditambah H2Y2- itu merepresentasikan ion eta yang sudah terionisasi di dalam air. Nah, di step pertama ini itu direaksikannya itu dengan eta yang berlebih. Nah, ketika eta berlebih itu direaksikan maka terbentuk kompleks dan kompleks logam ini itu tapi masih belum indikatornya itu masih belum terikat dengan etanya itu. Nah, indikator yang belum terikat ini itu warnanya masih hijau violet terlihatnya di larutannya. Nah, kemudian dari etanya sendiri itu kan masih ada sisanya setelah titik akhir titrasi. Karena tadi masih ada sisa, itu dititrasi dengan Zn2+ yang adalah baku primer. Nah, dan juga tadi indikatornya masih ada di dalam di dalam larutan itu belum bereaksi. Ketika ditambahkan baku primer itu, maka indikatornya akan bereaksi dengan baku primernya itu Zn-nya menghasilkan warna merah muda. Nah, indikator yang digunakan di prosedur ini itu pakai DT zone larutan bereaksi. Nah, kemudian untuk penentuan kadar aluminium hidroksidanya itu juga sama menggunakan metode titrasi balik dengan prinsip yang juga sama. Next. Etanya sendiri tadi itu membentuk rasio 1:1 dengan logam. Jadi 1 mol eta itu selalu membentuk rasio 1:1 dengan logam. Jadi mol ekuivalennya tuh 1 dibandingkan dengan logam-logam lain. Dan ketika dalam reaksi ini tuh akan selalu membentuk 2 hidrogen atau 2 proton, maka ketika proton ini terbentuk berdapat kompleksnya itu bisa tidak stabil, maka perlu ditambahkan larutan baru. Selanjutnya adalah prosedur penetapan kadar menurut USP 32NF27. Yang pertama adalah membuat titran dinatrium etetat dengan melarutkan 18,6 gram dinatrium etetat ke dalam 100 ml air. Selanjutnya dilakukan pembakuan titran dengan menggunakan larutan baku primer ZnSO4. Selanjutnya membuat larutan uji analit yaitu dengan suspensi oral alumina dan magnesia. Selanjutnya adalah menetapkan kadar aluminium hidroksida dalam suspensi oral alumina dan magnesia. Selanjutnya adalah prosedur titrasi penetapan kadar aluminium. Pertama, memipet sejumlah volume analit setara dengan 40 mg magnesium
aluminium hidroksida ke dalam gelas piala 400 ml. Lalu menambahkan 200 ml air dan 20 ml triethanolamin etanolamin P lalu mengaduknya. Lalu menambahkan 10 ml dapar amonia amonium klorida LP dan Iki 3 tetes. Iki AL iki. Slide yang mana? Slide-nya nggak melakukan. Ini AL. Yang kamu omongkan mana? Oh, salah. Lalu memipat 10 ml analit ke dalam gelas 250 ml dan menambahkan 20 ml air. Lalu menambahkan 25 ml titran dinatrium edetat dan 20 ml dapar asam asetat, amonium asetat, LP sambil terus diaduk. Selanjutnya, memanaskan hingga mendekati titik didih selama 5 menit. Lalu mendinginkannya dan menambahkan 50 ml etanol P dan 2 ml ditizen LP, lalu mencampurnya. Menitrasi dengan ZnSO 0,05 molar hingga warna berubah dari hijau violet menjadi merah muda. Next. Selanjutnya yakni magnesium hidroksida. Untuk magnesium hidroksida berat molekulnya yakni 58,320 gram per mol, massa jenisnya 2,36 gram per centimeter kubik, titik lelehnya 350 derajat Celcius, dan indeks refraksinya 1,559. Untuk pemberiannya, serbuk putih amorf, tidak berbau, praktis tidak larut air, dan etanol larut dalam asam encer. Next. Berikut adalah struktur kimia untuk ZnSO4, sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Next. Dari MG penetapan kadar magnesium hidroksida itu sendiri, untuk pembakuannya sama dengan yang pembakuan eta dengan pembakuan seng sulfat yang adalah baku primer itu sama dengan yang di penetapan kadar aluminium hidroksida. Nah, tapi untuk yang penentuan kadar aluminium hidroksida menggunakan titran eta yang adalah baku sekundernya itu berbeda. Di sini untuk menentukan kadar aluminium hidroksida itu menggunakan metode untuk menetapkan kadar magnesium hidroksida menggunakan metode titrasi langsung. Jadi di dalam sampel itu, sampelnya ditambahkan indikator, dan ketika ditambahkan itu maka akan terbentuk kompleks logam dari sampel itu dan indikator. Nah, Mg indikator ini yang berikatan itu berwarna merah ungu. Kemudian kompleks yang terbentuk ini ketika dititrasi dengan eta yang adalah baku sekunder itu nantinya akan membentuk indikator yang dalam keadaan terbebasnya. Nah, indikator yang terbebas ini akan menunjukkan larutan itu berwarna biru. Molar ekuivalennya juga sama, di mana eta itu akan selalu membentuk rasio 1:1 dengan logam, maka dalam perhitungannya kita menggunakan bukan dengan biasanya kan N1V1, tapi ini pakai M1V1 karena rasionya selalu 1. Selanjutnya adalah penetapan kadar. Untuk prosedur pertama dan kedua sama seperti yang sebelumnya. Lalu prosedur ketiga juga sama. Yang membedakan adalah ini memerlukan membuat larutan hitam eriokrom. Selanjutnya penetapan kadarnya juga ditambahkan larutan hitam eriokrom. Selanjutnya, untuk penetapan kadar aluminium hidroksida dalam suspensi oral alumina dan magnesia dengan prosedur titrasi yang dilakukan adalah yang pertama yaitu memipet sejumlah volume analit setara dengan 40 mg magnesium hidroksida ke dalam gelas piala 400 ml. Yang kedua, menambahkan 200 ml air dan 20 ml etanol amin bereaksi lalu mengaduknya.
Yang ketiga, menambahkan 10 ml dapar amonia amonium klorida larutan bereaksi dan 3 tetes larutan hitam eriokrom T. Yang keempat, mendinginkan larutan dalam tanas es hingga suhu 3-4 derajat Celcius lalu mengangkatnya. Dan yang kelima, menitrasi dengan dinatrium edetat 0,05 m LV hingga warna biru. Dan yang keenam, melakukan penetapan belangko dan melakukan koreksi jika perlu. 1 ml dinatrium edetat 0,05 molar setara dengan 2,916 mg magnesium hidroksida. Next. Nah, kemudian magnesium hidroksida ini juga termasuk antasida. Fungsinya juga mirip-mirip, meredakan nyeri ulu hati, sakit perut, pengobatan jangka pendek untuk dan juga pengobatan jangka pendek untuk konstipasi. Kemudian untuk kontraindikasi dan perhatian khusus untuk obat ini, kontraindikasi ada pada pasien yang gagal ginjal, pasien yang mempunyai masalah pencernaan akut, kemudian ada perhatian khusus untuk pasien yang mempunyai miastenia gravis atau penyakit neuromuskular, pasien riwayat sakit ginjal, konstipasi parah, dehidrasi, atau mengonsumsi alkohol, pada anak-anak, ibu hamil, atau menyusui, kemudian juga ada perhatian khusus untuk lansia. Next. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah suspensi oral alumina dan magnesia adalah campuran dua fasa yang mengandung AlOH3 dan MgOH2. Analisis kadar Al dan Mg menggunakan metode kompleksometri. Kompleksometri ini adalah teknik analisis kimia yang memanfaatkan pembentukan senyawa kompleks untuk menentukan kadar logam Al dan Mg. Penetapan kadar Al dan Mg dalam suspensi oral alumina dan magnesia menggunakan larutan baku primer yaitu BiSO4 dan juga larutan baku sekunder yaitu EDTA menurut USP 32 NF20. Next. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun makalah juga PPT ini. Baik, itu saja presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk akta, boleh silakan. Baik, terima kasih.
Saya Akta dengan NIM akhir 088, izin bertanya. Tadi kan tertulis pada slides PPT pada bagian kegunaan klinis, kalau aluminium dan magnesium hidroksida ini sama-sama meredakan nyeri ulu hati dan asam lambung. Lalu pada obat Milanta ini kenapa dan apa fungsinya digunakan kombinasi kedua senyawa aktif magnesium dan aluminium hidroksida? Terima kasih. Baik, terima kasih Akta. Kami tampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya untuk Fani, dipersilakan. Kamu jangan bilang Baik. Milanta. Kamu nanti dikira di endorse sama Milanta, ya. Ya campuran AL sama MG gitu, ya. Kamu di endorse sama Milanta. Ya, oke, lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah mengapa dipilih EDTA ini sebagai titran dalam metode kompleksometri? Terima kasih. Baik, terima kasih Fani. Selanjutnya Angel, silakan. Baik, perkenalkan saya Angelina Valeri Winata dengan NIM akhir 090. Saya izin bertanya, pada titrasi MG itu ada pendinginan oleh es batu pada proses penetapan kadar. Itu kenapa kok harus dilakukan pendinginan oleh es batu? Terima kasih. Baik, terima kasih Angel untuk pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Itu sudah berapa tadi yang tanya? Sudah 3 anak, Ibu. Oh, ya udah satu lagi dah. Nanti yang lainnya tanya di belakang. Satu lagi boleh. Baik. Ini Miftah, silahkan. Baik, saya Miftah dengan NIM akhir 054. Saya izin bertanya. Tadi kan di prosedurnya pakai larutan dapar ya. Apakah ada pengaruh pH terhadap penetapan kadar AL atau Mg dalam metode kompleksometri ini? Terima kasih. Terima kasih. Yuk. Ayo. Baik, izin menjawab yang tadi pertanyaan dari Mika, pengaruh pH pada penentuan kadar dalam metode titrasi kompleksometri ini itu tadi ya ada pengaruhnya seperti yang sudah dijelaskan tadi di bagian prinsip reaksi. Jadi ketika ETA itu membentuk koordinasi dengan logam sampel itu akan selalu membentuk dua proton sehingga ketika H+ itu kan dilepaskan di sampel itu kan bisa mempengaruhi kestabilan dari kompleks sampel dan juga ETA yang terbentuk. Karena itu makanya didapar supaya tidak mempengaruhi kestabilan dari kompleks logam tadi. Ya, menjawab. Sudah, terima kasih. Misi saya izin menjawab pertanyaan Tiffany tentang mengapa EDTA digunakan. Alasan pertama adalah EDTA dengan ion logam lainnya itu bisa membuat kompleks yang
stabil sehingga bisa digunakan untuk titrasi. Dan selanjutnya tuh ada perubahan warna yang tajam sehingga mudah untuk dilihat perbedaannya untuk sudah endpoint atau belumnya itu mudah dilihat. Terus habis gitu EDTA juga mudah larut dalam air sehingga mudah untuk dibuat, untuk dipreparasi. Begitu. Apakah sudah menjawab? Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih, Lucian. Sama-sama. Baik, selanjutnya izin menjawab untuk pertanyaan dari Angel. Jadi, didinginkan itu fungsinya untuk mencegah endapan, kemudian meningkatkan kontrol reaksi, dan ketajaman deteksi endpoint. Apakah sudah menjawab? Sudah. Sudah menjawab. Terima kasih. Sama. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Apa. Untuk pertanyaannya tadi, jawabannya kombinasi dari penggunaan ETA tadi terbilang menguntungkan karena efek negatif dari aluminium hidroksida yang dapat menyebabkan konstipasi tadi dapat dikurangi dengan sifat laksatif yang dimiliki dari magnesium hidroksida. Jadi saling bekerja sama supaya efek sampingnya tidak terlalu mantap. Apakah menjawab? Terima kasih. Oke, Terima kasih. bagus. Saya pengen tanya. Jadi dalam sediaan, ini namanya sediaan ya, sirup atau campuran aluminium dan magnesium hidroksida. Ini analitnya yang diperiksa apa? Yang diperiksa apa? Analitnya itu apa? Yang diperiksa itu apa? Yang ditentukan kadarnya itu apa? AL dan MG-nya mungkin, Bu. Oke. Ditentukan kadarnya pakai titrannya apa? Titrannya apa? EDTA, Bu. EDTA. Oke. EDTA itu baku primer apa sekunder? Sekunder, Bu. Sekunder. Dibaku pakai apa, Bel? Dibakukan dengan ZnSO4. Jadi coba lihat PPT-mu yang pertama tadi. Pembakuan NaOH kok ada AL-nya? Coba dilihat. Slide-mu tadi, slide pertama. Yang punyamu ini produk susah kan, biasanya cuma satu macam ya saat yang ditentukan, ini dua. Jadi memang barangkali kalau agak ya oke. Kamu enggak bingung? Bingung apa enggak? Coba diri PPT-nya dibuka. Oke. Jadi pembakuan etamu di sini benar apa salah ini? Benar apa salah? Salah. Jadi nanti dibetulkan ya. Jadi pembakuan eta itu ya berarti kamu itu kan baku primer ya. Jadi seng sulfat dititrasi pakai eta untuk membakukan eta. Karena eta baku sekunder. Itu sebetulnya yang penentuan kadar aluminium hidroksida. Yang kedua, yang pembakuan eta nanti dibetulkan. Yang ini benar. Pembakuan aluminium hidroksida. Salahnya, karena reaksinya dengan eta itu susah. Maka dikasihlah eta berlebih. Kamu prosedurmu coba prosedurmu yang penentuan kadar aluminium hidroksida mana slide-nya? Coba.
Oke. Itu kan dikasih eta berlebih. Dikasih eta berlebih. Terus kemudian dipanaskan, diapa-apakan, ya. Terus didinginkan. Udah gitu, baru ditambah seng sulfat. Jadi ibaratnya si Al ini dikasih eta berlebih. Susuknya eta yang tidak bereaksi itu direaksikan dengan ZnSO4. Nah, pada saat ini Mg-nya ada di larutan ini apa enggak? Udah. Lah kok dia kok enggak ikut makan etanya? Mg kan juga makan eta, ya kan? Enggak mungkin toh di dalam apa namanya yang kamu bilang Melanta itu, pokoknya sekarang lagi Al, mau kan enggak sih? Enggak gitu toh. Dua-duanya ini semua berminat kepada eta ya. Nah ini kenapa kok Mg-nya kok diem aja, kok enggak bereaksi sama eta? Kenapa? Siapa yang bisa? Yang bisa 85. Kenapa? Ini saya izin jawab, Bu. Kalau di prosedur itu untuk menentukan kadar Mg-nya perlu larutan ekrom black, Bu. Jadi mungkin karena Indikatornya itu reaksi apa itu? Indikator apa titran? Ditison, EBT itu indikator apa titran? indikator, Bu. Indikator itu apa? Jadi indikator itu kalau dia itu reaksi komplekso, berarti dia itu ya komplekson. Tapi pada saat lepas dan tidak berikatan dan pada saat berikatan warnanya beda. Kalau seng sulfat sama eta itu berikatan apa lepas itu kan enggak ada bedanya. Tapi kalau dikasih indikator, jadi indikator itu juga sama, ligan, tapi dia kalau bebas sama berikatan berubah warna. Ya. Nah, kenapa Mg di sini makan etanya? Karena di buffer. Coba kamu lihat, L-nya itu buffernya apa? Asam apa basah? Buffernya apa? Buffernya apa? Ya, dilihat itu. Buffernya apa? Ya, jadi saat ini gampangnya aja Mg-nya nggak bereaksi karena pH-nya dia, jadi seperti yang kamu jawab tadi bahwa itu keluar 2H+. Nah, ngatur pH supaya dia kondisi sempurna membuat kompleks itu di dapar. Al itu daparnya asetat ya. Kalau Mg daparnya amonia, berarti kan basah dia. Karena itu indikatornya ya pakai ditison yang cocok pada pH asam. Jadi Mg-nya kemana? Mg-nya ya ada di dalam sini. Cuma dia tidak bereaksi karena pH-nya nggak cocok. Coba lihat yang Mg-nya. Habis ini Mg. Coba lihat Mg-nya. Nah, Mg-nya. Mg-nya ini dengan eta, daparnya dapar amonia. Lah, Al-nya kemana? Kok enggak makan etanya? Ini saya tadi bilang di situ ada Al sama G, nggak mungkin siwaan di situ. Barengan ya. Ya karena dia di kok namanya apa namanya masking agent. Jadi ditampol, dilindungi oleh basanya trietanolam. Jadi Al-nya tidak bereaksi meskipun dia ada di dalam situ. Dia tidak makan eta karena dia dilakukan pada suasana yang basah, buffernya amonia dilindungi pakai trietanolamine. Reaksinya Mg sama eta cepat, jadi ini titrasi langsung. Yang Al titrasi tidak langsung karena reaksinya lama dan suasananya asam. Nah, indikator yang cocok apa? Yang cocok ya tadi
bukan EBT. Gitu? Ya. Oke ya, nanti diperbaiki. Jadi pembakuan etanya itu ya cuma sama seng, nggak sama AL. Ya, baca prosedurnya kurang begitu. Oke, waktunya sudah habis ini. Ada pertanyaan kah? Even ini bel. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Ah. Di prosedur yang ada di USB itu ada perlu pakai kawat aluminium, Bu. Terus habis gitu dilarutkan dalam HCl. Itu fungsinya untuk apa, Ibu? Itu buat mana sih tak jaga. Jadi gini, pembakuan ETA itu bisa dengan baku primer. ETA kan baku sekunder ya, dibaku pakai baku primer. Baku primer itu kalau bentuk garam yang udah larut air, itu pakai seng sulfat. Nah, ini ya bisa dibakukan pakai AL, tapi AL-nya harus logam yang murni. Makanya AL-nya dilarutin dulu ya. Ada prosedur dilarutin di situ AL-nya? Iya, Bu. Dilarutkan dalam HCl dan air 1:1. Nah, jadi itu fungsinya AL-nya itu sebagai pembaku dari ETA. Itu kalau jadi seng baku primernya pakai logam AL. Logam AL. Kalau yang pakai seng sulfat itu ETA dibakukan pakai seng sulfat. Kalau pakai AL itu pakai nitrasi langsung seperti tulisanmu tadi. Yang tulisanmu tadi coba yang slide yang pertama. Slide yang pertama. Nah, pembakuan ETA pakai ini, pakai caramu yang ini kalau AL-nya ini pakai AL yang logam dilarutkan. Jadi prosedurnya harus jadi kalau ini pakai ini berarti dibakukan pakai AL logam. Jadi AL-nya dilarutin dulu. Tapi kalau yang ini AL sampel. Jadi bisa aja si ETA ini dibakukan. Ini kan titrasi tidak langsung. Kalau titrasi langsung, ETA langsung sama seng sulfat. Pakai ini ya bisa, tapi kan ruwet ini kalau pakai tidak langsung begini. Bukan enggak bisa, tapi boleh. Tapi AL-nya ini harus AL logam dilarutkan pakai asam dulu. Kan panjang ini prosedurnya. Kalau yang langsung kan langsung pakai seng sulfat kayak waktu praktikum itu. Bukan sudah praktikum semua toh? Sudah belum? Ada yang belum, Bu. Hah? Loh ini kan terakhir toh ini makanya pendalaman. Iya, Bu. Maksudnya besok baru ada yang praktikum kompleksometri. Karena apa? Libur tah? Oh. Nyusul gitu, praktikum susulan gitu. Bukan, Bu. Memang gilirannya baru besok. Itu ya. Ya oke, kalau di USP pakai logam AL untuk membakukan ETA itu caranya memang gini. Tapi AL-nya itu mesti dilarutkan dulu. Dia bertindak sebagai baku primer. Oke, kamu tulis gini ya nggak apa-apa sih. Kalau ini prosedurnya USP memang pakai AL ya. Setelah itu ada lanjutannya, Bu. Itu lanjutnya tapi di prosedur yang nomor 7 tuh dititrasi dengan seng sulfat juga, Bu. Oh iya, kalau ini namanya titrasi tidak langsung. Ini titrasi tidak langsung. Ini titrasi tidak langsung untuk pembakuan. Ini titrasi langsung untuk sampel, beda ya. Lah ini kan kalau kamu pembakar primernya itu pakai logam AL.
Ya ini kan nggak mbok tulisi aku yo karo. Nah ini mbok tulisi pakai logam Al ya benar, ini benar. Tapi bisa juga pakai seng sulfat. Gitu ya. Berarti ada dua cara ya, Bu, untuk membakukan. Betul, ada dua cara. Ada dua cara betul. Langsung pakai seng sulfat. Itu titrasi langsung direct kayak praktikum, bisa titrasi tidak langsung seperti ini. Saya lupa di USB itu pakai Al ya. Iya, Bu, di pertama-tama langsung disuruh menimbang akurat 2 gram kawat aluminium. Oh, berarti itu dibakukan pakai. Oh iya, tulisan di kene nek ngono. Ya iku nek ngene iki bener, tapi di sini tulisannya dibakukan dengan logam Al. Gak apa-apa wis bener ini. Aku gak kepikiran tadi. Bisa pakai logam Al. Logam Al kan murni juga. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau nggak ada, nanti yang ada pertanyaan-pertanyaan itu ditulis. Saudara mau yang direvisi PPT-nya apa makalahnya? Belum kabeh. Ini PJ-nya sopo PJ-nya? Saya, Bu. PJ-nya. Nah, anu apa? Wes putusono sendiri. Salah satu, nggak usah dua-duanya. Apa PPT-nya, apa namanya? PPT-nya apa makalahnya salah satu, nggak usah dua-duanya. Tapi kudu podo. Nek KB makalah ya makalah, KB PPT ya PPT, ngono aja siji PPT siji makalah sakarepe dhewe ya. Pemilihan. Nah, wis. Kalau nggak ada Terakhir kapan ya, Bu, untuk dikumpulkannya, yang revisi? revisi itu kan minggu depan masih yang kelompok 1. Ya akhir yang 2 minggu lagi ya berarti ya. Nek wis buyar kabeh. Oh, baik, Bu. Nah, wis. Lagi ada pertanyaan? Wis, kalau nggak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.